Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia Jai. Di sini saya akan storytelling mengenai Merah Putih Sanga-Sanga, Api Perjuangan dari Perut Bumi. Bayangkan malam yang sunyi di sebuah kota kecil bernama Sanga-Sanga, di Kalimantan Timur. Angin bertiup pelan membawa aroma lumpur dan minyak dari sumur tua yang berdiri seperti raksasa baja di kejauhan. Di masa itu, Indonesia belum sepenuhnya merdeka, tentara Belanda masih berkeliaran, dan rakyat hidup dalam tekanan. Tapi di balik sunyi malam, di tengah dentuman mesin pengeboran yang tak pernah berhenti, ada nyala semangat pelan membara di dada anak muda Sanga-Sanga. Di sebuah rumah panggung sederhana, lampu minyak kecil bergoyang di tiup angin. Sekelompok pemuda duduk melingkar, wajah mereka lelah setelah seharian bekerja di ladang minyak milik Belanda. Tapi mata mereka menyala. "Kita tidak bisa terus begini," kata seorang pemuda bernama Hasan. Suaranya lirih tapi tegas. "Setiap hari kita melihat minyak bumi kita disedot, dikirim ke kapal-kapal Belanda. Tapi rakyat kita tetap miskin. Ini tanah kita, ini kekayaan kita." Teman-temannya mengangguk pelan. Mereka tahu bicara seperti itu bisa membuat mereka ditangkap, tapi malam itu keberanian lebih besar daripada rasa takut. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani, yaitu mengibarkan bendera merah putih di tanah Sanga-Sanga, sebagai tanda bahwa mereka menolak dijajah dan ingin berdiri di atas kaki sendiri. Mereka tahu resikonya besar, tapi hati mereka sudah mantap. Mereka mengumpulkan kain seadanya, potongan kain putih dari gombalan tua, dan selembar kain merah dari pakaian kerja yang sudah usang. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, mereka menjahit dua kain itu menjadi satu. Setiap tusukan jarum seperti doa yang keluar dari hati. Doa agar Indonesia benar-benar merdeka. Doa agar minyak bumi mereka suatu hari bisa dinikmati oleh rakyat sendiri, bukan oleh penjajah. Malam itu semakin larut. Di luar rumah, suara mesin pengeboran terdengar berat. Duk, 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 seperti detak jantung bumi yang tidak pernah berhenti. Hasan menatap ke arah jendela. "Lihatlah suara itu," katanya pelan. "Itu suara bumi kita yang harus bekerja. Tapi sekarang saatnya bumi ini juga tahu bahwa kita sudah merdeka." Mereka pun bangkit, menggenggam bendera yang baru jadi itu, lalu berjalan menuju bukit kecil di dekat ladang minyak. Udara malam menusuk kulit, tapi langkah mereka tegap. Setiap langkah seolah diiringi suara bumi, suara suara perjuangan dari dalam tanah. Sesampainya di atas bukit, mereka melihat cahaya obor yang berkedip dari kejauhan. Mungkin patroli Belanda. Tapi mereka tak mundur untuk Indonesia, kata Hasan. Suaranya dengan tegas. Ia mulai menaikkan bendera itu ke tiang bambu yang mereka pasang dengan susah payah. Angin malam bertiup semakin kencang, dan perlahan kain merah putih itu berkibar. Pertama pelan, lalu kuat, melambai gagah di bawah langit gelap sanga-sanga. Saat itu, hati mereka bergetar seolah bumi pun bersorak, dan sumur-sumur minyak yang berdiri dari kejauhan ikut menyala lebih terang. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan meneteskan air mata. "Merah putih di sanga-sanga," bisik seorang ibu tua. Mereka sudah tahu apa arti itu. Itu bukan hanya sekadar bendera, itu tanda bahwa rakyat sanga-sanga tidak tunduk lagi, bahwa tanah ini dan segala yang dikandungnya adalah milik Indonesia. Keesokan paginya berita itu menyebar cepat. Belanda murka, pasukan mereka bergerak menuju Sanga-Sanga, dan pertempuran tak terelakkan. Namun semangat rakyat sudah tak bisa dipadamkan. Para pekerja minyak, petani, dan pemuda bersatu. Mereka berjuang dengan apa saja yang mereka punya. Bambu runcing, cangkul, bahkan obor dari minyak bumi. Pertempuran itu menjadi saksi bahwa rakyat sangat-sangat tidak takut melawan penjajah.
Meski banyak yang gugur, semangat mereka tidak hilang. Bendera yang sempat diturunkan oleh Belanda kembali dikibarkan oleh rakyat. Merah putih tetap berkibar di tanah minyak, di atas darah dan keringat para pahlawan yang mempertahankannya. Dan sejak saat itu, Sangak-Sangak dikenal bukan hanya sebagai kota minyak, tapi juga sebagai kota perjuangan, tempat di mana api kemerdekaan menyala dari perut bumi. Kini setiap kali melewati Sangak-Sangak dan melihat sumur-sumur minyak tua yang masih berdiri, kita tidak hanya melihat alat industri, tetapi juga melihat saksi bisu perjuangan. Kita mendengar suara mesin pengoboran bukan sekedar suara kerja, tetapi gema dari semangat para pejuang yang dulu menantang penjajah di bawah cahaya merah putih. Sangak-Sangak mengajarkan kita bahwa kekayaan alam dan semangat kemerdekaan tidak bisa dipisahkan. Minyak bumi mungkin berasal dari dalam tanah, tapi semangat pejuang berasal dari dalam hati. Dan hari ini setiap kali bendera merah putih berkibar di tanah Sangak-Sangak, di dekat tiang-tiang pengoboran minyak yang menjulang ke langit, kita diingatkan pada malam gelap itu, malam ketika beberapa pemuda berani melawan ketakutan, malam ketika doa mereka dijahit bersama, kain merah dan putih, malam ketika bumi dan manusia bersatu menyuarakan kemerdekaan. Dari Sangak-Sangak api itu menyala dan tak pernah padam hingga kini. Pesan moralnya adalah cerita ini mengajarkan bahwa perjuangan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan semangat, kerja keras, dan keberanian menjaga kekayaan negeri. Dari sangat-sangat kita belajar bahwa kemerdekaan sejati adalah saat rakyat bisa berdiri di atas sumber dayanya sendiri, dengan rasa bangga dan tanggung jawab. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Itu saja storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.